Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua masih sehat walafiat sehingga secara bersama-sama dapat hadir kembali bersilaturahim dalam kuliah kedua katakanlah ya, tapi secara tatap muka adalah perdana ya, dalam mata kuliah logika yang secara kebetulan mata kuliah ini sebagian ruangan diberikan oleh fakultas kepada Bapak itu, terutama angkatan mahasiswa yang sudah cukup lama gitu, yang akan berlangsung pada setiap Senin ya, dimulai dari jam 9.41 atau jam 10 lah, nanti sampai jam 12 ya, kemudian akan berlangsung ya, yang sesungguhnya setiap kali perkuliahan ya, karena sistem e-learning kita sudah sudah katakanlah dianggap baik ya, agar saudara absensi di e-learning ya, sehingga tidak merugikan kalian ya. Dan dalam proses perkuliahan ini kita tetap Recording in progress. mengikuti aturan-aturan yang ada ya. Pertama, kalian harus hadir 16 kali tatap muka, walaupun nanti tidak cukup 16 ya, kita cari jalan keluarnya ya. Dan tadi saya katakan setiap kali kita kuliah Anda harus absensi di e-learning ya. Kalau tidak salah sudah Bapak format ya. Kalaupun belum, nanti ya kita format sampai jam 3 sore ya. Itu. Jadi absennya di jam 3 sore. Baik, saya melihat di berbagai daftar bahwa kuliah logika yang hari ini terdaftar sejumlah 34 orang ya. Sebagian di antara kalian barangkali ada yang pernah sudah mengambil mata kuliah Bapak, mungkin epistemologi, mungkin hermeneutik ya, mungkin filsafat lingkungan. Jadi proses atau sistem perkuliahan kita tetap sebagaimana biasa ya. Mudah-mudahan jadwal yang ada ini dapat kita patuhi secara bersama-sama, dan saya minta kepada kalian, karena saya untuk mempertanggungjawabkan proses perkuliahan ini dalam Zoom ini agar betul-betul menampilkan dirinya ya. Jadi tidak hanya namanya saja ya, karena keuangan kita menuntut seperti itu ya, kuliah kita ini terkait dengan persoalan-persoalan logika. Sesungguhnya logika itu merupakan sebuah cabang dari filsafat yang secara kebetulan lebih menitik beratkan kepada persoalan-persoalan ya, berpikir secara tepat guna, secara rasional, secara kritis ya. Jadi kalau filsafat ya, itu gambarannya secara umum ya, tapi ketika kita belajar logika itu lebih menitik beratkan ya kepada semua persoalan itu agar lebih bersifat rasional, logik dan kritis ya. Tidak mengurangi kebermaknaan dari logika ini ya. Maka dalam rangka menyamakan persepsi ya, karena kalian barangkali kemarin sudah mendapatkan filsafat ya. Filsafat kalian dengan siapa kemarin-kemarin? Karena di semester awal Bapak kan tidak pernah ketemu dengan kalian mata kuliah filsafat. Dengan Pak Jamari atau Bu Sepreni?
Halo, bisa didengar suara Pak Bapak? Aristopan, Pak. Oh, Pak Ristopan ya. Oke. Ya. Ya. Jadi kita mendudukkan persoalannya, menyamakan persepsi sehingga apa namanya eh, adanya kesamaan nanti ya dalam berpikir logika nih ya. Kalau selama ini barangkali filsafat yang telah saudara peroleh dari berbagai dosen lebih berorientasi ya kepada apa, nilai ya, jadi lebih bersentuhan kepada filsafat Islam barangkali karena ada nilainya ya. Tapi sesungguhnya ya filsafat yang Bapak pahami ya itu kalau sudah mengarah kepada filsafat nilai bukan lagi filsafat umum namanya ya itu. Ya. Filsafat itu ya dulu kita bicara filsafat adalah sebuah langkah ya, atau metode dari seseorang dalam upaya memecahkan sebuah persoalan ya yang tengah dihadapinya. Persoalan-persoalan kemanusiaan ini yang berada di seputar kita itu cukup banyak ya. Mulai dari persoalan kehidupan pribadi kita ya, persoalan keluarga kita, lalu persoalan masyarakat ya, masyarakat yang ada di sekitar kita, dan persoalan kehidupan berbangsa, bernegara, beragama dalam berbagai aspeknya. Itu yang tengah kita hadapi saat ini ya. Sebut saja misalnya persoalan-persoalan terkait dengan persoalan COVID-19 ya. Semua orang berupaya untuk mencoba ikut nimbrung menyelesaikan wabah COVID ini ya, dengan berbagai cara. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan vaksin ya kepada masyarakat. Nah, vaksin yang digunakan itu beraneka ragam ya, vaksin yang digunakan beraneka ragam. Nah, bagi kita sebagai pemakai itu kadangkala tidak ambil pusing ya mau vaksin yang dari mana. Akan tetapi bagi kalangan-kalangan tertentu, kalangan-kalangan orang yang secara kebetulan berpikir ya lebih jauh ya, karena berpikir filsafat itu mempunyai ciri-ciri khusus ya, untuk mencoba mempertanyakan ya terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait penggunaan vaksin tersebut ya, sehingga persoalan tersebut yang tadinya sangat kecil ya menjadi ramai ya, termasuk juga dari kacamata agama orang akan melihat sebuah persoalan tersebut. Nah, dan itu dalam perspektif filsafat menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar ya. Ketika pertanyaan sangat mendasar tersebut ya, maka pada diri kita manusia telah memunculkan suatu pertanyaan yang sangat besar ya. Lalu selama ini hanya dilambangkan dengan tanda seru. Jadi artinya kalau dalam konteks keagamaan kita menyebutnya dengan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya. Jadi apa yang ditentukan oleh ajaran-ajaran agama, oleh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah ya, itu pada prinsipnya, pada dasarnya kita hanya mengikuti saja. Namun ketika kita ikut ya nimbrung dalam persoalan-persoalan filsafat, kita mulai bertanya-tanya ya,
dan ketika pertanyaan itu panjang, kita mencari sebuah jawaban yang sedikit banyak mendekati persoalan-persoalan tersebut. Salah satu upaya untuk menjawab persoalan tersebut adalah melalui tradisi berpikir logik, ya. Jadi tradisi berpikir logika yang secara spesifik, logika itu adalah berpikir rasional, ya. Nah, ketika kita berpikir rasional, apa yang kita lihat? Ya, persoalan-persoalan tersebut, ya, dengan kacamata yang logis. Ya. Artinya kita melihat, ya, kenapa persoalan itu muncul, lalu kenapa, ya, upaya penyelesaiannya beraneka ragam. Itulah tugas logika, ya. Nah, logika ini sangat bersentuhan dengan bahasa, ya. Jadi bahasa itu menjadi sebuah kunci, ya, dalam pernyataan-pernyataan logika, ya. Nah, pernyataan-pernyataan logika itu diantaranya, ya, dimulai dari sebuah konsep, ya, conception, ya, konsep. Semua orang, seperti Bapak katakan tadi, kan dihadapkan kepada sebuah pertanyaan, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke permukaan itu kita mencoba untuk memberikan jawabannya, ya. Nah, jawabannya itu dimulai, ya, dengan langkah pertama, yaitu konsep, ya. Konsep itu siapa yang menangkap? Tentu saja indera kita, mulai dari indera penglihatan, ya, indera pendengaran sampai indera-indera lainnya. Itu konsep, ya. Hari ini misalnya ada sebuah konsep yang muncul ke permukaan, ya, bahwa pemerintah kota memperpanjang masa darurat COVID-19, PPKN, ya. Nah, itu pernyataan, ya. Jadi kita lihat misalnya pernyataannya, pemerintah kota, ya, membuat kebijakan memperpanjang PPKN sampai dengan bulan September. Nah, bagi kita yang membacanya itu adalah sebuah konsep. Oleh karena itu perlu ditelusuri oleh kita. Kenapa terjadinya pernyataan seperti itu? Ya. Nah, masing-masing orang, masing-masing kita, ya, dalam mencermati sebuah konsep, ya, itu sangat sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi subjektivitas yang dimiliki oleh seseorang, ya. Kebijakan pemerintah terkait dengan misalnya pembatasan atau pemberlakuan PPKN ini, kalau dilihat dari perspektif ekonomi misalnya, pasti orang-orang yang berkutat di bidang perekonomian, perdagangan, bahwa kebijakan-kebijakan tersebut itu dianggap tidak populer. Itu sementara, ya. Lalu ketika itu kebijakan semacam PPKN tadi dilihat, ditangkap oleh orang-orang yang kebetulan, ya, bekerja di bidang transportasi, ya, bahwa juga punya asumsi, ya, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sama sekali, ya, tidak membawa manfaat. Termasuk artinya penilaian atau perspektif orang-orang yang berkutat dengan persoalan-persoalan keagamaan. Karena sampai hari ini misalnya di masjid, ya, diminta oleh pemerintah untuk menjaga jarak, bukan tidak melakukan sholat berjamaah, ya, tapi mencoba menjaga jarak.
Nah, orang-orang yang berkutat di agama, ya, sementara berasumsi bahwa pemerintah melarang orang berdekat-dekatan sampai sop jamaah diatur arah Amerika. Ini persoalan yang mendasar. Nah, jadi masing-masing orang dari apa yang dilihatnya itu akan membangun sebuah sebuah asumsi yang kemudian dibuat dalam sebuah pernyataan. Nah, pernyataan itu menggunakan bahasa. Jadi lambangnya adalah bahasa. Nanti kita sampai ke language game, Wittgenstein itu ada nanti permainan bahasa. Kemarin rasanya sudah ngambil filsafat bahasa dengan Bapak. Ada sebagian belum? Belum, Pak. Oh, belum ya? Kemudian insya Allah nanti semester ke depan ya. Nah, bahasa ini sangat menentukan. Ya. Kita lihat misalnya, ya, dalam iklan, ya, di berbagai tempat, ya. Katakanlah misalnya kalian ada satu saat, ada satu ketika lewat di Jalan Jenderal Sudirman dan menemukan spanduk atau iklan yang secara kebetulan berbunyi misalnya, ya, bahwa jika Anda ingin memiliki sepeda motor Suzuki, ya, karena itu di depan Cinde, ya, ada pengumuman seperti itu, ada spanduk seperti itu, hanya cukup dengan uang 1 juta. Ya. Jika Anda ingin memiliki, ya, motor Suzuki model kekinian, ya, cukup dengan uang 1 juta. Iklan tersebut tidak menjelaskan secara detail, secara rinci, ya, terhadap motor yang diiklankan itu. Nah, pernyataan itu atau spanduk itu secara kebetulan dibaca oleh orang-orang yang hidupnya di kampung, di pedesaan, ya. Katakanlah di desa Bapak, ya, misalnya desa Tanjung Batu, yang secara kebetulan orang Tanjung Batu hidupnya di alam pertanian, ya, jadi banyak yang berdagang. Dia dengan gagah, ya, dengan merasa percaya diri datang ke dealer Suzuki sesuai dengan spanduk itu, membawa uang 1 juta, lalu, ya, ketemu dengan penjual motornya, ya, bahwa dengan menunjuk tangan, ya, saya ingin membeli motor ini, itu kan, dan dia mengeluarkan dana 1 juta. Nah, maka terjadilah dialog, ya, dialog yang berlangsung antara pembeli yang berasal dari kampung tadi dengan penjual, ya, apa istilahnya kalau penjualnya itu apa namanya, enggak, yang sering menawarkan itu, menawarkan barang-barang misalnya sales ya Bapak, nah, ya, dengan salesnya, Pak, ini terjadi dialog, ya, Pak, uang Bapak enggak cukup hanya dengan 1 juta, ya, karena 1 juta ini hanya merupakan uang pangkal. Nah, orang desa itu kaget, ya, karena di dalam spanduk yang dibacanya, iklan yang dibacanya, cukup dengan uang 1 juta, ya, Anda bisa mendapatkan motor Suzuki tertentu. Nah, artinya sudah terjadi pertentangan, kontradiktif, ya. Lalu timbul pertanyaan, siapa yang salah, ya, siapa yang salah, ya. Nah, inilah yang terjadi akibat bahasa yang kita pakai, ya, mungkin bahasa lisan, bahasa iklan, bahasa isyarat, ya,
mengakibatkan sebuah persoalan muncul ke permukaan. Itu salah satu contoh tadi, ya. Bahasa iklannya sedemikian rupa, ya, dengan uang sekian Anda bisa memiliki itu, tapi ternyata dalam prakteknya, ya, tidak demikian. Termasuk bahasa-bahasa iklan, ya. Anda kan hari ini lebih banyak belanjanya belanja online, ya, menggunakan jasa Bukalapak, menggunakan jasa Shopee, ya, menggunakan jasa-jasa lain, ya, karena iklannya bagus, ya, mau beli alat mau beli kosmetik, mau beli apa, pakaian, ya, ternyata setelah saudara mengadakan transaksi lalu mengirim atau mentransfer dana atau pakai COD, ya, setelah dibuka pesanan kita di luar dugaan itu. Nah ini yang terjadi karena bahasa iklan itu, ya, bahasa yang dipakai itu sangat menggoda, ya. Gitu. Ada kan pernah lihat, ya, sangat menggoda, ya. Ada juga cerita orang, ya, ketika bahasa iklannya sangat menggoda pada saat menggunakan paste odol, ya, karena misalnya Pepsodent, ya, bisa memutihkan gigi, ya, kemudian Darley, ya, bisa membersihkan karang-karang gigi, ya. Oh, akhirnya dalam satu rumah itu ada 2-3 Pepsodent, ada 2-3 odol apa namanya, ya, yang dipakai itu. Ini karena bahasa iklan, ya. Nah, oleh karena itu dalam tradisi logika, dalam berpikir logik itu kita harus melihat munculnya bahasa tersebut, ya, dengan efektif, dengan serius, ya. Karena kata Wittgenstein, ya, jadi permainan bahasa itu ya sangat mempengaruhi apa yang kita ambil. Nah, bahasa yang dikemukakan itu dalam tradisi logika itu disebut dengan istilah proposisi pernyataan, ya. Tidak disebut dengan istilah proposisi. Nanti coba pinjem, ya, dari sekian banyak buku-buku logika Bapak pernah menulis, ya, ada namanya dasar-dasar filsafat logika, ya. Ini memang tidak terbit lagi, ya, karena kemarin-kemarin yang ngambil mata kuliahnya tidak terlalu banyak, ya, jadi diterbitkan hanya terbatas, ya. Tapi mungkin kakak-kakak tingkatnya yang pernah kuliah dengan Bapak ada mengambil ini. Ini sebagian tawaran. Bukan berarti buku yang ditulis oleh Pak Aripai cukup bagus, bukan. Tapi sebuah alternatif, ya, sebuah alternatif untuk memahami logika secara baik dan sempurna. Nah, jadi ketika konsep melihat dengan menggunakan mata yang secara kebetulan sudah mengalami sedikit rabun, ya, atau telinga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hidung juga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, indera-indera tersebut yang bertugas untuk mengamati sesuatu, ya, mengakibatkan pernyataan kita atau proposisi kita itu menjadi salah, ya. Saya contohkan misalnya ada sekuntum mawar merah, ya. Dalam kebanyakan pendapat bahwa sekuntum mawar merah itu, ya, itu mengandung aroma yang sangat harum, ya. Nih, ya, dalam kenyataannya. Tapi dan pernyataan itu dikemukakan oleh orang,
bahwa di hadapan saya atau saya menerima sekuntum mawar merah dari teman yang aromanya sangat harum. Itu secara universal begitu. Ya. Tapi pada satu ketika, ya, ya, orang membuat pernyataan, saya menerima sekuntum mawar merah yang aromanya sangat memusingkan kepala, ya, karena hidungnya sedang pilek, ya, atau, ya, akibat situasi COVID saat ini, ya, karena hilang penciuman, ya, ya, entah saudara apa pernah mengalaminya, ya. Kadang-kadang aroma yang bagus itu karena hilang penciuman, ya, terkonfirmasi, ya, adanya COVID, mengakibatkan pernyataan Anda menjadi keliru. Ya. Kita sebut saja misalnya minyak kayu putih, ya. Kan ketika hidung kita dalam kondisi sehat, ya, kita aroma minyak kayu putih itu begitu enak. Ya. Tapi ketika hidung kita sedang bermasalah, maka kita membuat pernyataan bahwa minyak kayu putih ini tidak ada sama sekali aromanya. Nah, pernyataan itu benar. Pernyataan yang menyatakan bahwa minyak kayu putih itu tidak ada aromanya, lalu pernyataan yang menyatakan bahwa minyak kayu putih itu aromanya begitu enak, itu semuanya benar. Ya. Yang satu dalam kondisi fit, yang satu dalam kondisi tidak fit. Ya. Nah, ketika pernyataan itu diungkapkan oleh orang-orang tertentu, orang-orang yang mengambil sebuah kebijakan, ya, mengambil sebuah keputusan, ya, maka itu menjadi sebuah masalah, ya, menjadi sebuah masalah, ya. Nah, jadi sangat menentukan. Maka saya menyebutnya, Bapak menyebutnya, kemungkinan itu menggunakan bahasa politik, bahasa hukum, bahasa ekonomi, ya, bahasa agama, dan lain sebagainya. Nah, pernyataan-pernyataan itu sekali lagi benar, ya, benar. Tinggal masyarakat yang datang kemudian, ya, mencoba memilah-milah pernyataan itu. Nah, ketika kita membuat sebuah pernyataan, itu indera yang satu dengan indera yang lain itu saling berkolaborasi. Misal saya katakan ada seekor anjing berwarna hitam, ya, sedang menggonggong. Ya. Jadi kita lihat mata melihat seekor anjing, ya, dan juga berwarna hitam. Itu yang kita lihat. Lalu telinga mencoba mendengar, ya, bahwa dia sedang menggonggong. Nah, dari dua alat indera ini, ya, mencoba membuat pernyataan, artinya saling perintahkan, ya. Nah, maka keluar saya katakan tadi, Bapak katakan tadi, bahwa di hadapan saya ada seekor anjing yang sedang menggonggong, atau ada seekor anjing berwarna hitam yang sedang menggonggong. Nah, pernyataan ini benar, ya, karena yang mengemukakannya katakanlah dalam kondisi fit, ya, tidak menutup kemungkinan anjing yang sama, ya, dilihat oleh orang kondisi matanya sedang rabun, dia membuat pernyataan, di hadapan saya ada seekor anjing berwarna abu-abu, ya,
yang ya sedang diam karena salah satu inderanya sedang terganggu. Ya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti inilah ya, kita tidak bisa mengklaim langsung itu salah, itu benar. Maka diperlukan sebuah penelusuran. Nah, sebuah penelusuran ini ya, itu namanya penalaran ya, penalaran atau bahasa kita sehari-hari kesimpulan ya, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita ambil itu lalu kita membuat lagi pernyataan bahwa berdasarkan info si A, si B, si C, si D ya, lalu misalnya saya mengambil kesimpulan membuat lagi pernyataan ya. Nah, pernyataan saya itu didengar oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain, dan bagi orang lain itu adalah merupakan konsep. Jadi artinya ya, hampir pada detik yang bersamaan sebuah pernyataan itu akan dibantah oleh pernyataan yang datang berikutnya. Ya. Apalagi pernyataan yang sudah begitu lama. Ya. Oke. Sampai di situ ada yang perlu dikonfirmasi ya. Kita ini kan kuliah perdana walaupun tidak terlalu serius dulu ya. Gitu. Oke, Rahmat ada masukan sementara ya. Cukup jelas apa yang saya sampaikan karena ini resiko dari perkuliahan yang bersifat apa namanya ya sistem daring ya. Itu ini saya lihat ada Dike Mandala Putra ya mungkin orangnya di mana, Angga Supriyadi ya, jadi tidak berada di tempat mungkin ya, hanya ini ya Tutiana misalnya ya, apa memang ada orangnya ya. Nah ini kan menjadi keliru saya, ini kan konsep ya. Jadi konsep yang Bapak terima sebagai orang logika bahwa ada mahasiswa yang sedang ikut kuliah ya. Tapi hanya yang mencantumkan nama, hanya yang mencantumkan background ya, itu. Orangnya di mana? Nah, ini menjadi apa? Menjadi sebuah kekeliruan nanti. Nah, oleh karena itu diperlukan ya data pendukung untuk melacak kebenaran seseorang itu ya. Jadi misalnya kita contohkan saja misalnya Lisa ya. Nah, ketika Lisa hadir di sini misalnya ya, bukti mendukung Lisa itu hadir ya, itu nanti Bapak melihatnya di absensi e-learning misalnya, tanya dengan teman-teman. Nah ini kita memerlukan itu maka berpikir logis itu seperti itu ya. Jadi tidak hanya berita 1-2 lalu Anda mencoba menyebarluaskan berita-berita tersebut yang berimplikasi kepada merugikan orang lain dan akhirnya berita itu dianggap berita bohong, berita hoax. Ini logika itu ya. Jadi anggap logika itu meneliti ketepatan penalaran seseorang ya, dalam membuat sesuatu. Itu ada orang jual tahu ya, itu di depan rumah kami ini kan itu. Sampai di sini saya tanya, ada yang paling jauh enggak tinggalnya ini ya? Tuti di mana? Ya, Pak. Tinggalnya di Palembang atau di daerah? Di Palembang. Di Palembang. Siapa yang di daerah paling jauh? Nelsi di mana Nelsi? Di Tanjung Raja. Tanjung Raja, OI ya. Ininya bagus ya, apa namanya, cuacanya. Kalau Palembang kan sekarang ini itu enaknya kuliah seperti ini itu. Rahmat di mana Rahmat? Oh, DC ya. Ini kita sudah 2 tahun kuliahnya seperti ini
ya. Jadi hanya bisa bertatap muka lewat Zoom seperti ini, ya. Itu. Oke. Nah, jadi pertama-tama tadi Pak katakan berpikir logis itu dimulai dari konsep, salah konsep melihat, salah konsep mendengar, salah konsep mencium, salah konsep merasakan, yang dirasakan yang digunakan oleh indera yang 5 mengakibatkan proposisi kita, pernyataan kita menjadi keliru, ya. Jadi tadi sudah Bapak contohkan, ya, bahwa ketika hidung kita sedang bermasalah, ya, karena terkonfirmasi COVID, ya, minyak kayu putih yang tadinya aromanya enak, lalu yang bersangkutan membuat pernyataan bahwa minyak kayu putih ini sama sekali tidak ada aromanya. Nah, sekali lagi, kalau pernyataan-pernyataan apapun bentuknya dikemukakan oleh kalangan elit, kalangan pejabat, kalangan ya orang-orang yang punya kuasa, itu mengakibatkan implikasi yang baru, ya, dari pernyataan itu. Kalian misalnya ketika melaksanakan demo, ya, menuntut penurunan uang kuliah, ya, di UIN Raden Patah, ya, rasa solidaritas, ya, rasa kebersamaan itu hanya diikat dengan ucapan Allahu Akbar, itu kan langsung bergerak, ya, langsung bergerak. Nah ini, jadi karena yang mengemukakannya presiden mahasiswa, jadi saudara ikut, ya, sampai berpanas-panas, ya, itu. Padahal substansinya tidak begitu jelas, misalnya, ya. Nah orang-orang yang berpikir logik mulai berpikir, ya, kalau substansinya tidak jelas dan persoalan itu tidak akan berdampak, ya, orang akan berpikir dua kali, ya. Anda, ya, ada banjir, ya, itu, lalu demonya dengan Pak RT, itu enggak connect, ya. Pak RT itu hanya perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang ada di kelurahan. Paling tidak demonya agak tinggi sedikit yang mengambil kebijakan, ya. Persoalan-persoalan kehidupan berbangsa, beragama, bernegara, ya, yang terjadi di pusat, ya, di ibu kota, ya, saudara ikut demo, ya, di perempatan, ya, gedung DPR, ya, berpanas-panas, membuat jalan menjadi macet, ya. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh kita atau oleh mahasiswa tersebut, ya, mengakibatkan ada kerugian pihak lain, artinya tidak masuk akal, artinya, ya. Nah, hari ini ya persoalan-persoalan yang secara kebetulan yang tidak masuk akal itu banyak sekali, ya, dikemukakan oleh kalangan elit-elit, ya, baik itu elit politik, elit parpol, kemudian masyarakat tertentu, terutama dalam kaitannya dengan persoalan COVID-19, ya, itu. Tapi biarkan, nggak apa-apa, ya. Nanti yang menguji publik, ya, yang menguji masyarakat, apa pernyataannya itu, ya. Baik, ya, saya kira cukup, ya, sekedar pertemuan pertama, ya. Sekali lagi Bapak ingatkan agar kalian absensi di e-learning, ya. Nanti Bapak format tadi tidak sempat, ya, sampai sore, ya, mudah-mudahan 34 orang ini semuanya bisa absen, ya. Dan sebelum pertemuan perdana ini kita akhiri, saya mohon informasi dari kalian, ya. Ada kira-kira yang